Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili dari kelompok 1 sebelum memulai wawancara yang akan kita lakukan. Perizinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, saya sendiri, Aditya Bagaskara. Selanjutnya, Saya Fahmi Ramadan. Saya Ilham Yoga Zarudin. Saya Aulia Rahma. Dan saya Kofan Itzmi. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 1. Dan di sini kita akan mencoba untuk dengan bersama narasumber dengan Bapak Miftah Fatur Rahman, benar ya Pak? Iya, betul. Oke, boleh sedikit perkenalan dulu Pak, Bapak Miftah Fatur Rahman. Iya. Terima kasih waktunya. Ini untuk tugas kampus ya. Jadi saya Miftah Fatur Rahman, saya owner di CV Global Creative Solution. Nama production house-nya itu Production, bergerak di bidang production komersial, periklanan atau video komersial gitu. Klien saya tuh ada BUMN, ada kementerian, dan ada swasta, tapi lebih banyak main di swasta gitu. Terima kasih banyak untuk Pak Miftah Fatur Rahman untuk perkenalannya. Oke, sekarang lanjut masuk ke sesi tanya jawab, boleh ya Pak Miftah? Iya, boleh. Mohon maaf nih, siangnya. Mungkin silakan waktu dan tempat untuk Kofan Itzmi yang ingin bertanya pertanyaannya. Iya nih Pak, jadi tadi kan Bapak salah satu yang punya perusahaan tersebut gitu kan ya Pak ya. Menurut Bapak pribadi nih, definisi bisnis itu gimana Pak Miftah Fatur Rahman? Kalau ngomongin definisi bisnis itu kan masing-masing orang punya pemahaman beda-beda ya. Ya betul. Ada yang pemahamannya berdagang, ada yang pemahamannya memang berbisnis untuk mengembangkan bidang usaha yang dia tekuni atau dia sama sekali dia nggak pahami gitu. Nah itu ya kita menjalankan usaha atau menjalankan sebuah pemahaman bidang kita masing-masing gitu kan. Kebetulan saya juga sebelum mulai bisnis ini, sebelum buka perusahaan ini, saya kerja juga di perusahaan orang gitu kan. Pertama dulu pernah di production house juga, pegang program TV, pegang event gitu kan, video klip, terus sempat di Trans TV juga, di Tendean. Setelah itu pindah ke MNC Global TV. Nah di MNC yang cukup lama sih gitu. Di MNC pun saya juga bidangnya sama dengan apa yang saya jalanin pada usaha saya sekarang gitu kan, di komersial. Jadi kita produksi iklan untuk brand, untuk klien, perusahaan-perusahaan yang ingin mempromosikan produknya, brandnya, atau campaign yang akan mereka publish di publik gitu. Jadi definisi bisnis yang saya jalanin itu ya memang sesuai dengan apa, sesuai dengan passion saya, sesuai dengan pemahaman dan bidang saya, terutama juga karena saya juga sekolahnya dulu di bidang ini, jadi ya cukup banyak memahami lah gitu kan. Tapi bukan berarti berpuas diri ya, terus kita kan masih belajar, masih harus berkembang gitu kan, karena semua aspek atau semua bidang itu pasti ada perubahan, ada upgrade yang enggak hanya per tahun, tapi kan upgrade-nya itu juga bisa per hari gitu kan, ada update apa gitu kan, buat mengembangkan ilmu gitu. Jadi kayak misalnya contohnya dalam dunia periklanan pun, kita buat iklan pun aspeknya juga banyak, ada dari departemen kamera, departemen directing, art, editing, itu pun perkembangannya sangat cepat sekali sekarang gitu. Itu berpengaruh sama kualitas produk yang kita hasilkan, timeline, terus juga kesulitannya bisa diminimalisir, seperti itu sih gitu. Oke, baik. Berarti emang Bapak bikin bisnis ini karena emang jam terbangnya juga udah lumayan banyak ya Pak ya, udah lumayan jauh gitu ya? Ya nggak banyak juga sih, cuman ya memang saya intensnya di sini, nggak pindah-pindah. Gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak,
keputusan Bapak berbisnis itu motivasinya dari mana sih gitu? Motivasi atau faktornya gitu loh. Kenapa bisa terjadi membuat bisnis ini gitu loh? Ya motivasinya sih sebenarnya simpel ya, nggak mau terikat sama perusahaan atau sama orang lain gitu. Jadi motivasinya gimana caranya kita juga bisa mengembangkan diri dengan mempunyai suatu wadah, tapi yang kita sendiri yang handle, kita sendiri yang mengembangkan gitu kan. Beda dengan kita kerja di perusahaan orang lain gitu kan. Kita kerja keras sampai seperti apapun, ya tetap aja hasilnya juga untuk owner ya gitu kan, hasilnya juga untuk perusahaan itu sendiri gitu kan. Makanya banyak orang yang kerjanya tuh loncat-loncat gitu kan. Untuk orang-orang swasta ya mungkin, kalau orang-orang kementerian atau PNS itu beda kan, mereka tetap akan di situ terus gitu. Jadi untuk orang-orang swasta itu kebanyakan loncat-loncat, mereka pindah mau sampai kapan gitu. Saya nggak mau nyoba-nyoba hal lain, bidang-bidang lain, saya cuma mau tekunin di bidang ini, terus saya juga mau bergerak dan nggak mau terikat dengan orang lain atau perusahaan, makanya bikin usaha sendiri. Ya emang enakan punya sendiri sih daripada kerja sama orang, betul. Ya tapi ada plus minusnya juga sih, Iya. masing-masing orang kan bisa memahami apa kesulitannya. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ada ini nih Pak. Apa cara pemilihan orang atau tekanan bisnis itu atas dasar apa gitu Pak kira-kira? Kalau di bidang saya ini yang pertama skill gitu ya. Jadi skillnya itu yang sesuai dengan spek apa yang kita mau gitu. Dan kan beberapa produk itu misalnya iklan TVC, iklan untuk digital atau untuk kebutuhan internal perusahaan, itu masing-masing level sesuai dengan budget dari perusahaan atau dari klien sendiri. Gitu. Nah, yang pertama itu paling harus kita pilih itu skill, dan yang kedua koordinasi. Jadi horizontal sama vertikalnya, koordinasinya itu harus smooth, jangan sampai, karena ini kan kita kerjanya tim ya. Kalau misalnya memang untuk sebuah video iklan atau video komersil itu kan banyak orang yang bekerja di situ. Jangan sampai salah satu orang atau salah satu merusak tim yang lain gitu. Oke, terus pertanyaan yang dari saya terakhir nih, pertimbangan dalam menentukan jenis-jenis usaha apa dan bentuk perusahaan itu gimana sih Pak? Pertimbangan dalam menentukan jenis-jenis usaha. Kan sekarang Pak Miftah udah memilih usahanya ini kan namanya yang sekarang ini kan sekarang. Nah itu cara menentukannya gimana? Pertimbangannya ini kalau dalam bisnis itu ya nggak harus menguasai bidang-bidang tertentu untuk menjalankan bisnis gitu kan. Misalnya dalam bisnis pakaian kan bisa atau bisnis ekspor impor kan semua bisa dipelajarin gitu. Tapi gimana passion atau rasa ingin mengetahui itu harus kuat dulu dengan bidang apa, harus suka dulu sama gitu kan. Jangan sampai cuma nyoba terus cuma tahu dari orang lain atau tahu dari perusahaan lain, ini marginnya jadi bisa kaya nih kalau gitu. Tapi kalau udah terjun di situ, karena kalau udah pernah di situ itu nggak mungkin masalah bisnis pasti akan banyak masalah, apalagi orang baru gitu kan, orang baru begini gitu. Jadi penentuan sebenarnya baik lagi dari masing-masing kan. Suka dulu kan sama ini, jangan kan bisnis besar ya, bisnis kecil pun harus dulu. Jangan main-main sama bidang-bidang yang ada di kunin, misalnya kayak dari bisnis Jepang gitu kan. Nah itu kan kebanyakan orang apa sih Jepang, tapi kalau dia udah bisa manage gitu, apalagi dia sama mau belajar jauh gitu kan, itu bisa diekspor, nggak cuma main di dalam doang kan. Jadi pengembangan dari bisnis itu pun benar-benar juga asal tim kan. Karena juga punya teman yang memang bisnis cupang misalkan di Bogor itu kan dia beda dari yang lain, dia nggak bermain di tapi dia ekspor selalu ke Jepang gitu kan. Nah, dari kita udah lihat, jadi masing-masing bagi orang harus suka, harus benar-benar ngulik gitu apa yang bisa dikembangkan dari bisnis itu gitu. Jadi pertama sih harus suka dulu sama apa yang dijalani. Emang harus sesuai gitu ya Pak ya, emang sesuai gitu loh.
karena itu penting. Jadi nggak cuma sebenarnya ada juga bisnis yang istilahnya itu hit and run. Hit and run itu ya Jalan-jalan aja dulu ya gitu ya. bukan kayak gitu. Jadi sekarang lagi musim apa nih? Misalnya saya kemarin lagi musim kurs gaming gitu. Lagi musim gaming pasaran di Indonesia itu lagi banget karena banyak gamers di sini yang nggak cuman main-main di warnet, tapi main di rumah. Nah, kita ada peluang tuh. Nanti kita impor barang kursi gaming dari mana? Dari Cina. Dari Cina kita bikin grupnya, ada grupnya grup player gitu kan. Kita masukin barang ke sini semuanya. Misalnya kita masukin barang 1000 piece gitu kan. Kita harus pas. Kalau misalnya ada sel barangnya. Nah, begitu kursi gaming itu udah nggak tren lagi di sini, kita ganti lagi dengan yang lain-lain gitu. Kita ganti lagi dengan yang lain-lain yang lagi tren di sini apa. Berarti bisnisnya itu mengikuti sesuai tren pada saat itu gitu, saat ini gitu. Itu salah satu kategori bisnis ya gitu. Iya. Salah satu bisnis di luar passion yang harus disukai, tapi dia berarti kan sudah suka dengan dagangnya. Emang disuka cara berdagangnya, mungkin cara berjualannya. Cara dagangnya dia udah cara gimana cara ngulik barang datang, semua legalitas izinnya juga sudah aman, memasarkannya mana itu juga beda lagi gitu. Jadi macam-macam banyak sebenarnya yang bisa dipelajarin. Oke, dari saya udah selesai, dilanjut sama yang dari Aulia. Terima kasih Pak sebelumnya Pak Fatur Rahman. Sama-sama. Baik Pak, izin bertanya ya. Bapak kan pasti udah punya perusahaan, ada strukturnya ya Pak. Kira-kira untuk menentukan apakah orang ini tepat di posisi tersebut itu bagaimana ya? Apakah setiap posisi memiliki kriteria khusus atau bagaimana Pak? Sebenarnya struktur perusahaan tergantung dari skala perusahaannya. Gitu. Kalau misalnya perusahaan besar atau menengah, mereka sudah punya struktur seperti struktur karyawan ya, organisasi gitu kan. Ada direktur, ada GM, ada manajer, ada head, ada staff gitu kan. Nah kebetulan yang saya jalanin ini sekarang hanya struktur legalitasnya aja gitu. Kita nggak main dengan struktur karyawan atau tenaga kerja, karena kebanyakan production house itu hanya ada direktur, owner, dan semua timnya itu freelance gitu. Nggak ada kayak misalnya perusahaan-perusahaan bank, ekspedisi kah, yang memang harus ada karyawan banyak, karyawan tetap gitu kan, yang harus datang ke kantor. Kalau kita enggak gitu. Jadi menentukan struktur itu tergantung dari skala perusahaannya sendiri yang akan dijalanin. Berarti lebih banyak freelance ya Pak? Iya betul, lebih banyak freelance dan tenaga ahli. Gitu. Baik Pak. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya itu, untuk membuat sebuah perusahaan seperti ini pasti ada langkah-langkahnya ya kan Pak? Kira-kira bagaimana sih Bapak Miftah ini bisa membangun perusahaan hingga sampai di tahap ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai pengalaman membangun perusahaan tersebut. Sebenarnya sih yang harus dikuasai itu minimal ada tiga faktor ya. Yang pertama itu production. Kita harus tahu mau produksi apa dan harus tahu seluk-beluk produksi yang kita jalanin itu harus perfect, harus bagus dan diterima di pasaran. Yang kedua marketing. Kita harus tahu mau pasarin produk kita kemana dan bisa long term atau enggak gitu dalam memasarkan produk kita. Jadi jangan sampai produk kita itu stuck, kita cuma jago di produksi doang tapi kita nggak tahu mau jual lagi gimana. Itu sama aja bohong, cepat bangkrut kalau kayak gitu. Nah yang ketiga, yang faktor penting juga service gitu. Jadi nggak hanya kita memasarkan produk atau kita memproduksi produknya itu dengan bagus, dengan sempurna, tapi kita nggak bisa service. Contoh service di sini misalnya service ke klien, service ke customer gitu kan, atau produk yang kita sudah hasilkan pun bisa diservis. Kalau misalnya klien itu tiba-tiba mau komplain atau mau menukar produknya atau mau mengupgrade produknya, kita tuh harus bisa ngelayanin. Jadi service itu juga faktor paling penting juga dalam sebuah bisnis ya. Jadi 3 faktor itu yang memang saling berhubungan tuh, 3 itu. Jadi semuanya harus imbang, jangan sampai ada yang salah satu pincang. Kalau salah satu pincang ya nggak akan lama sih bisnisnya itu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir bagi saya ini, bagaimana sih cara Bapak Miftah mempromosikan perusahaan agar lebih dikenal oleh pihak lain? Oh, kalau promosi sih beda bidang, beda cara promosinya ya. Kalau saya sih promosinya itu kebetulan dari
teman-teman yang sudah menjadi klien atau kolega-kolega yang dikenalin sama klien yang lain gitu. Misalnya saya punya klien A gitu kan, terus kita udah servis, kita udah bikin iklan untuk dia, oke, kalau dia puas pun dia akan rekomendasikan kita ke klien yang lain. Jadi dari mulut ke mulut, nggak ada sistem sales atau door to door, kita nggak main kayak gitu. Jadi beda-beda bidang usaha, beda-beda juga cara mempromosikannya gitu Mbak. Mungkin lebih dari mulut ke mulut gitu kali ya, lebih efektif. Iya, dari mulut ke mulut dan dari showreel sih. Kita juga kan upload iklan saya ini diupload di YouTube, ada channelnya. Jadi si klien tuh bisa ngelihat hasil kerja kita tuh selama ini seperti apa. Terus di Instagram juga ada. Terus kru-krunya tuh kan sebagian sudah ada yang punya nama gitu kan, misal tenaga ahli director, sutradara, director of photography, editor, colorist, itu sudah ada namanya. Jadi kita udah tahu skalanya. Oh ini udah main sama sini nih, udah diproduksi sama si ini, atau oh ini dia udah produksi sama sutradara ini, jadi oke, gitu sih. Baik Pak, mungkin dari saya sudah, bisa dilanjut ke teman yang lain. Selanjutnya saya coba mau sedikit ngerangkum dikit ya Pak. Tadi kan lagi pertanyaan keempat dari Mas Pokan itu tentang bangun dalam jenis usaha. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan yang sangat mengedukasi buat kita semua ya Pak. Yang Bapak bilang tadi, mempertimbangkan sebuah usaha. Benar, kalau sebisa mungkin menjalankan suatu bisnis itu awalnya harus disukai dulu supaya bisa bertahan lama dan berkembang dengan baik ya Pak. Iya. Itu sih Pak, garis bawahnya itu saat mempertimbangkan suatu jenis usaha harus suka terlebih dahulu sama usaha yang mau dilakuin itu ya Pak. Ya, betul. Oke deh. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara mengurus perizinan usaha, terutama pada perusahaan milik Bapak sendiri? Bagaimana cara mengatur legalitas perusahaan tersebut? Yang pertama sih kita harus datang ke notaris ya, karena notaris itu kan yang mengurusi semua bidang legalitas hukum dari perusahaan itu. Jadi kita udah pilih notaris nih, notaris mana yang akan ngurusin bidang usaha kita, karena di notaris itu nanti lengkap, ada update dari Kemenkumham, ada update dari bidang-bidang usaha sesuai sama domisili kita gitu, karena tiap domisili kita berada atau perusahaan kita berada itu beda-beda. Misalnya kayak jumlah bidang usaha atau izin jumlah bidang usahanya itu beda di Bekasi dengan di Jakarta gitu kan. Nah kita coba masuk ke notaris. Kalau saya yang lakuin sih, saya tarik notaris, terus dia yang urusin semua legalitas sama izinnya. Setelah itu, setelah semua legalitas sama izinnya sudah sesuai, sudah dapat, baru kita urus pajaknya gitu. Nah pajaknya itu kita datang ke kantor pajak sesuai dengan domisili perusahaan kita berada gitu. Jadi nggak ribet sih sebenarnya, nggak ribet asal kita mau ngurusinnya aja gitu. Ataupun kita sudah punya anak buah atau orang yang bisa ngurusin. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, resiko apa yang pernah atau resiko yang mungkin akan terjadi selama kita melakukan bisnis, terutama bisnis yang Bapak Miftah sendiri jalani? Sebenarnya resiko yang paling banyak orang temuin itu ditipu. Gitu. Cuman kalau sampai saat ini sih saya alhamdulillah belum pernah kena tipu yang gimana gitu ya. Jadi harus benar-benar nah salah satu juga kenapa kita harus suka sama bidang usaha yang kita jalanin, kita harus paham betul-betul dari akar sampai terbentuknya bidang yang akan kita jalanin itu, supaya kita tuh nggak gampang ditipu gitu, atau nggak gampang dibodohin sama orang. Nggak hanya misalnya kita berhubungan dengan makelar bisnis ya, kan ada juga istilah makelar bisnis, ada juga istilah broker, ada juga yang memang kita langsung berhadapan dengan klien langsung gitu. Itu mereka bisa mengetes kita, bisa menguji kita gitu kan, sampai akhirnya kita pun diuji pemahaman kita tentang bisnis apa yang kita jalanin. Nah kalau masalah ditipu itu memang risiko yang cukup besar ya, karena dampaknya itu bisa ke material atau ke perusahaan itu sendiri gitu. Cuman kalau sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah ditipu dengan bidang yang saya jalanin. Terus resiko besarnya pun kita harus benar-benar
komit dengan apa yang kita janjikan ke klien atau konsumen gitu. Jangan sampai apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita jual itu mendapat komplain atau membuat konsumen kecewa. Dan itu jadi salah satu resiko juga dalam sebuah usaha atau bidang bisnis yang kita jalanin gitu. Intinya semua resiko tuh ada manajemennya. Tahu kan, pernah dengar manajemen resiko? Nah, itu bisa dipelajarin dan itu bisa meminimalisir resiko yang ada. Bukan berarti nggak ada ya, tapi diminimalisir gitu. Kalau dampaknya sih bisa ke material, bisa ke nama baik. Kalau misalnya kena resiko ya, ke uang, ke nama baik, atau ke kelangsungan perusahaan itu sendiri gitu kan. Banyak juga perusahaan yang ditutup atau disegel. Nah, itu mungkin bisa dari hasil dampak dari resiko kalau sudah kena. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana cara mengatur pengelolaan keuangan perusahaan? Misal tentang perumusan gaji atau pembuatan modal. Nah, kalau di bidang usaha yang saya jalani itu nggak ada sistem gaji tetap, jadi kita sistemnya itu fee atau honor untuk masing-masing tenaga ahli sesuai dengan job desk-nya. Jadi pertama dari segi honor atau fee, kita sudah tahu standarisasi, misalnya si A ini harganya berapa di luaran. Itu kita rumus semuanya A, B, C, D, itu kan karena saya biasanya kalau dalam satu proyek iklan itu bisa sampai 40 orang yang saya hire gitu. Udah kita rumus, nanti kita sesuaikan dengan working budget dan paket budget yang kita jual ke klien. Nah, kalau misalnya nggak ketemu marginnya, itu kita bisa nego dengan masing-masing tenaga ahlinya gitu kan. Bisa nego, terus kita juga bisa detailin, oh job desk lu segini nih, gini nih, tolonglah lo budgetnya biar masuk nih gitu. Oke, yaudah yuk kita jalan gitu. Jadi nggak ada, kalau di bidang usaha yang saya jalan sih nggak ada harga baku ya untuk masing-masing penggajian atau honor yang diterima sama tenaga ahli gitu. Jadi kita juga sistem kekeluargaan juga sih. Mereka bisa dinego, tapi juga kita kan negonya juga nggak merendahkan nilai mereka juga gitu, nggak sadis gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah berani hire orang dengan grade A, ya kita juga harus berani bayar dia dengan grade A, jangan bayar dia dengan grade B atau grade C gitu. Tergantung grade-nya masing-masing. Terus mengatur cash flow atau keuangan itu ya balik lagi ke masing-masing perusahaan atau masing-masing owner sih ya. Jadi ada yang sistemnya juga minjem uang ke bank, masukkan kredit ke bank, ada juga sistemnya yang memang dia kelola uang pribadinya, uang sendiri untuk masuk ke bisnisnya gitu. Jadi pintar-pintar ngatur cash flow, karena di dalam bisnis itu pun nggak kayak kita jual barang terus kita langsung dibayar hari itu juga, enggak. Kalau di bisnis B2B kan bisnis itu ada dua, ada B2C dan ada B2B. B2B itu bisnis to bisnis. Jadi klien itu, kalau bisnis to bisnis itu kliennya tuh perusahaan, kliennya tuh brand, kliennya tuh kementerian gitu kan, mereka yang nggak dikonsumsi dengan diri mereka sendiri, tapi produknya langsung dipublish untuk customer. Nah, untuk bisnis B2C itu bisnis to customer. Jadi bisnis to customer kalau dalam video tuh kayak video wedding gitu kan. Video nikahan itu kan biasanya dibayar sebelum nikahan atau pas nikahan, selesai nikahan langsung dibayar gitu kan. Atau misalnya kita kayak buka kafe, shop, dan masih ada juga sekarang, itu kita jual barang langsung dibayar gitu, nggak nunggu termin. Beda dengan B2B. Nah, itu kita pinter-pinter. Kalau misalnya B2C kita gampang, kita barang kita keluar, uang langsung masuk. Tapi kalau B2B kita di termin bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dibayar, atau bisa sampai 6 bulan, tergantung dari kontrak kerjasama yang kita bangun sama klien gitu. Jadi masing-masing punya strategi untuk ngatur cash flow, untuk ngatur keuangan supaya nggak mandek atau kredit macet lah istilahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Miftah. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Miftah. Ini saya Alam. Iya. Ini ada pertanyaannya. Bentuk apa saja sih Pak transaksi yang pernah berlangsung, dan untuk metode pembayaran seperti apa kalau untuk bisnis Bapak? Yang dalam artian transaksi berlangsung tuh mungkin
produknya apa gitu, dan juga metode pembayaran itu seperti apa. Misalnya tadi Bapak ngasih contoh produknya seperti video wedding atau video iklan sebuah perusahaan. Nah itu bentuk pembayarannya seperti apa? Apa langsung uang full setelah barang keluar atau diangsur pembayarannya itu gimana Pak? Ya. Kalau B2B, bisnis to bisnis, kliennya perusahaan itu, mereka nggak akan bayar uang langsung setelah produk jadi. Jadi ada dua sistem, kita tergantung, dan masing-masing klien pun beda-beda ya. Ada yang sistemnya bisa pakai DP, DP itu bisa antara lain 30-50% biasanya gitu kan. Jadi Hamin 2 minggu sebelum kita syuting, tapi kita sudah develop nih kreatifnya. Karena untuk pengerjaan satu buah iklan itu rata-rata memakan waktu 1 bulan gitu kan. Setelah kita develop kreatif, itu mereka bisa ada yang kasih DP duluan, atau ada pun perusahaan yang nggak bisa kasih DP. Jadi kalau yang sudah bisa kasih DP duluan, kita minta biasanya 30-50%, terus kita menjalankan produksinya, syuting sampai editing, materi selesai, kita tunggu sampai tayang. Nah, kalau misalnya sudah tayang, baru dari situ ada termin lagi. Biasanya terminnya itu paling cepat sebulan gitu dari materi tayang gitu kan. Setelah kita kasih semua sebulan, ada pun yang 3 bulan. Kalau saya sebut salah satu klien saya MNC ya, MNC Group, itu biasanya 3 bulan terminnya, tapi dia nggak ada DP, dia full payment di belakang gitu. Ada juga yang saya pernah pegang specs, itu dia kasih 50% sebelumnya dan 50% sesudahnya, itu 1 bulan terminnya gitu. Terus dulu waktu awal-awal dulu juga saya pernah nyoba wedding itu biasanya Hamin 1 minggu sudah dibayar full, atau pas hari H sudah dibayar full gitu kan. Jadi sudah syuting segala macam, nanti kalau sudah dibayar, nah kita tinggal kasih packagingnya, misalnya bentuk videonya, hasil editannya atau fotonya gitu kan. Teman saya udah nggak main lagi di wedding, jadi saya sekarang intensnya di B2B. Jadi saya ngatur pakai strategi saya sendiri untuk ngatur cash flow gitu kan, karena otomatis kan saya pun harus membayar kru, membayar vendor, misalnya vendor panggung, vendor gedung, lokasi gitu kan, catering, itu kita bayarnya tetap langsung setelah syuting atau maksimal seminggu setelah syuting gitu. Kreatif pun sama dan editing pun sama seperti itu gitu. Jadi kita diutangin dulu nih gitu, kita udah kasih keluar modal, terus kita diutangin sama klien, baru setelah itu kita bisa terima uangnya 1 bulan atau sampai 3 bulan setelah kita deliver materi. Jadi saya ingin bertanya Pak, kalau dalam sebuah rencana bisnis itu dulu sebelum Bapak mendirikan Black Box ini pernah membuat proposal terlebih dahulu apa seperti apa Pak? Kalau emang pernah membuat proposal, formatnya seperti apa sih Pak? Saya pengen tahu. Oh iya, jadi kalau dulu tuh pernah kita juga, udah lama sih ya, kita present ke agensi kreatif gitu. Bentuknya bukan proposal, tapi kumpulan showreel gitu kan, kumpulan tim yang sudah kita punya gitu. Jadi waktu itu kita present, kita pakai PowerPoint biasa, kita susun deck gitu kan. Ini kita bisa produksi kayak gini nih, misalnya untuk company profile, untuk TVC, untuk video digital. TVC itu TV komersial ya, iklan yang tayang di TV ya. Untuk TVC, untuk video komersial, untuk digital dengan direkturnya. Nah, mereka biasanya nanya, oh lu pakai sutradaranya siapa gitu kan. Kita pakai, ini gue pakai sutradara ini nih, misalnya Sinong Yoko atau Adi Winoto. Banyak lah sutradara iklan yang sudah terkenal gitu kan, dengan rate mereka yang lumayan per day-nya itu bisa sampai, untuk 1 hari bayaran mereka tuh bisa sampai 40 juta, 60 juta untuk 1 hari syuting ya gitu, karena udah terkenal. Jadi kita juga show off nih ke klien gitu kan, oh iya kita udah pernah buat ini loh, kita udah pernah bikin ini dengan ini gitu kan. Juga kita juga untuk masalah budget juga nggak harus terpaku sama angka segini gitu kan. Lu ada budgetnya berapa nih klien, kita bisa maksimalkan, kita bisa adjust di situ budgetnya gitu kan, sesuai dengan kreatif. Karena kreatif, basic kreatif itu sangat mempengaruhi budget gitu kan, basic kreatif itu. Karena misalnya ada kreatif adegan lari, tapi adegan larinya itu di Bundaran HI, dan klien pengennya ada di Bundaran HI gitu kan.
Udah kita kasih opsi pilihan misalnya, oke kalau lu mau ngeblok Bundaran HI, rate-nya itu bisa sampai 30 juta per 6 jam. Itu kita blok pakai polisi gitu kan untuk syuting gitu kan. Tapi cuma dari pagi sampai jam 10 karena itu ring satu nggak bisa lama-lama. Nah, kalau misalnya budgetnya nggak ada, oke kita lari di jalanan biasa aja, tapi nanti kita kasih green screen gitu. Misalnya kita kasih green screen, nanti kita kasih visual effect di editing, kita tempel bundaran HI-nya seperti itu. Jadi semuanya bisa didiskusikan, semuanya bisa diakalin istilahnya kalau kreatif itu. Cuman akalinnya juga nggak yang terlalu murah ya, maksudnya nggak terlalu kayak film Indosiar gitu, tiba-tiba ada elang kayak gitu kan, nggak mungkin juga kayak gitu. Jadi yang masih make sense lah sama mata penonton kayak gitu, dan hasilnya juga harus bagus. Gitu sih kira-kira. Oke. Jadi kalau kemarin pas lagi Bapak Miftah memulai Black Box ini bukan merupakan sebuah dimulai bukan dengan proposal ya Pak. Jadi apa boleh Enggak. diulang Pak namanya? Sorry dengan sorry. Tutorial. Lalu berarti yang tadi kita udah punya struktur hierarki pekerjaan ya Pak. Presenting dan PowerPoint ya. Iya betul, hasil kerjanya seperti apa, terus pernah kerja dengan brand apa aja kliennya, karena itu juga salah satu poin nilai penting ya dalam menjual ya gitu. Misalnya saya udah pernah ngerjain Mayora nih, sering sama Mayora, sering sama Telkom, sering sama Indosat gitu kan. Kalau kementerian sering sama misalnya Kementerian Perhubungan, sering apa gitu kan, pariwisata. Itu jadi poin penting juga untuk menjual bidang kita. Oke. Jadi ada ilmu baru nih. Saya pikir harus selalu dengan bentuk berupa proposal, ternyata bisa juga berupa hal lain untuk misalnya mau membuat satu bisnis. Nah, itu juga salah satu unsur kenapa kita harus update terus dalam hal bisnis gitu kan. Kalau proposal itu jadul sebenarnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu macam-macam caranya. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Tadi kan udah tentang proposal dan proposal bisnis. Sekarang pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya. Ini sedikit minta tips and trick nih dari Bapak yang udah melakukan bisnis di bidang video advertising ini untuk mengikat klien, dalam arti mengikat tuh menjaga loyalitasnya mereka supaya tetap balik lagi ke kita sebagai pelaku bisnis itu apa ya Pak? Kira-kira tips dan triknya. Ini sebenarnya kan ilmu marketing ya. Kalau ini tuh ilmu marketing, kebetulan gue di Global TV itu di departemen marketing di sana. Jadi gue banyak belajar sebenarnya di MNC itu. Jadi untuk perusahaan besar kita punya klien nih. Misalnya saya dulu sering handle sama Telkom atau sama Mayora ya. Nah dari Telkom sama Mayora itu mereka kan punya orang gitu kan. Susunan strukturnya itu biasanya brand manager, asisten brand manager, sama divisinya, anak buahnya gitu. Nah klien yang paling tinggi itu brand manajernya gitu kan, brand manajernya. Kita itu ajak dia makan, ajak dia nongkrong. Jadi si klien itu jangan kita anggap sebagai raja. Kita memang harus hormat sama klien karena pembeli adalah raja. Tapi kita juga jangan terlalu kaku sama mereka, karena sebenarnya kalau dari sisi klien itu mereka canggung kalau sama vendor yang kaku, vendor yang straight to the point, harus gini gitu kan, kayak jualannya baku gitu, mereka nggak suka sebenarnya. Jadi mereka tuh sukanya yang kita fleksibel, kita bisa diajak nongkrong, bisa diajak. Nah itu tuh trik untuk ngikat si klien itu supaya mereka itu nyaman dengan kita, karena misalnya gue nih vendor A, terus ada vendor B, ada vendor C gitu kan. Nah kita nih sebenarnya sama aja skillnya gitu kan, vendor A, vendor B, vendor C skillnya sama aja, terus harga juga bisa 11-12. Tapi masalah koordinasi, masalah enaknya diajak kerjasama kan beda-beda gitu. Jadi salah satu strateginya adalah anggap klien itu teman, jangan terlalu kaku. Kalau misalnya dia minta apapun, ya sebaik mungkin kita servis gitu kan. Kita servis, jangan terlalu oh iya ini kalau misalnya kayak nambah kayak gini harus nambah biaya lagi gitu. Oh nambah editing, nambah seperti ini harus nambah biaya lagi, jangan kayak gitu juga gitu. Ya kita bisa lah cincai sama tim kita, sama vendor kita, sama anak buah gitu kan. Ya lo bantuin nih kliennya minta kayak gini gitu. Jadi jangan kaku sih, intinya jangan kaku. Dan masalah entertain ke klien juga harus diperhatiin, kayak misalnya traktir makan lah, apa ajak nongkrong lah kayak gitu. Jadi ada sisi
mainnya juga yang nggak harus formal, dan ada sisi formalnya juga supaya kita juga terlihat profesional untuk menjalankan Baik. sebuah dari klien. Baik. Jadi bisa dibilang untuk mengikat itu dalam artian kita berusaha membuat dia menjadi teman kita terlebih dahulu ya Pak. Iya. Soalnya kan ada istilah banyak bunga banyak rezeki. Iya, betul. Jadi buat nyaman ya, karena Betul. banyak juga klien gue dulu teman-teman gue juga gitu kan, mereka sudah Hmm. bos gitu kan, udah jadi Hmm. ini perusahaan ini atau udah punya posisi lah gitu kan ya. Hmm. Kalau jadi Baik. Jadi itu sih yang paling penting ya Pak, sebisa mungkin entertain secara porsinya dan jangan terlalu kaku gitu ya Pak. Baik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini definisi klien ideal nih bagi Bapak Miftah itu apa kira-kira ya Pak? Klien yang ideal tuh dari faktor apa aja? Boleh diceritakan sedikit Pak? Sebenarnya klien yang ideal itu klien yang sadar sama angka sih, sadar sama budget gitu. Misalnya dia punya budget 300 juta gitu kan, ya dia sadar kalau nanti produksinya ya harga 300 juta, editingnya 300 juta, harga talentnya atau artisnya juga yang sesuai sama budgetnya gitu. Jadi jangan minta yang dia punya budget 300 juta tapi dia minta kualitas 1M atau kualitas 2M. Nah, itu udah nggak ideal. Biasanya di situ sih ditemukan miss-nya ya, miss project-nya gitu. Jadi untuk masalah koordinasi semuanya mah sama aja sih. Cuman masalah budget itu udah nggak bisa dinego sebenarnya kalau untuk kayak contohnya artis atau contohnya talent iklan yang sudah punya nama, itu kan mereka nggak bisa dinego gitu kan. Artis aja kalau sekali syuting dia minta budget bisa 100 sampai 150 juta untuk 1 hari atau 2 hari gitu kan. Nah itu dia yang harus harus kita pilih-pilih juga sih kliennya gitu kan, yang sadar budget, sadar sama angka, sama sadar dengan produksi gitu. Kalau yang nggak ideal yang ekspektasinya terlalu tinggi, nggak nyadar sama jadi ibarat kata kliennya yang kurang teredukasi guys, bisa dibilang ya Pak. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau Pak kurang paham biasanya, jadi harus kita edukasi paham. lagi sendiri gitu. Betul. Oke, berarti yang bisa dibilang untuk ideal tuh bahasa gampang untuk umumnya mungkin klien yang lebih ke arah mungkin tahu diri ya Pak, sama bisa dibilang kalau budget sekian jangan terlalu tinggi harapannya namanya. Iya. Sekarang kan nggak ada yang murah gitu bisa dibilang ya Pak. Betul. Oke, baik. Lanjut deh ke rekan saya selanjutnya untuk pertanyaan lagi. Makasih banyak ya Pak Miftah untuk pertanyaannya. Sama-sama. Untuk jawabannya. Baik, langsung aja Pak ya, untuk buat ngehemat waktu juga ya. Iya. Di sini saya mau nanya, bagaimana penilaian Bapak terhadap bisnis Bapak sendiri itu? Ya penilaian sih sebenarnya harus puas sama yang udah dapet ya, gitu ya. Jadi kalau sekarang sih penilaiannya masih harus terus berkembang gitu, karena kita kan, saya sendiri kan nggak punya kantor tetap gitu kan, jadi kita semuanya itu mobile, kita nyamperin klien mobile, kita ke editing pun ngikut editingnya ada di mana. Misalnya biasanya di Kemang, editingnya kan di Kemang sama Cipete itu banyak studio editing, terus lokasi syuting. Sebenarnya kan kalau production house itu nggak harus baku sama tempat yang ada sih, karena tempat itu juga biasanya cuman dipakai buat meeting doang. Sementara sekarang kan kebanyakan meeting di luar, misalnya meeting di cafe atau meeting di tempat klien gitu kan. Jarang yang ada meeting di kantor. PH itu jarang banget gitu. Kecuali meeting pro ya gitu kan. Ya, jadi ya penilaiannya sih mungkin mirip dengan harapan nantinya gitu kan ya. Harapannya mungkin bisa punya kantor yang di daerah-daerah strategis, kayak misalnya di Kemang, di Cipete, atau daerah-daerah Jakarta Selatan kayak gitu. Cuman nggak jadi yang ambisius harus punya di sana. Ya kita masih jalanin aja dulu, karena yang begini aja masih enak kok. Gitu. Oke. Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Bapak ini kita perlu mentor nggak sih kalau misalkan kita mau ngembangin bisnis kita sendiri? Perlu banget. Perlu. Jangan sombong atau berpuas diri sama kemampuan sendiri. Perlu wawasan, perlu mentor, perlu guru, atau minimal temen yang bisa diajak diskusi, tapi yang nyambung ya bidangnya, bukan teman asal-asalan udah
ngomong bisnis nih, dia malah ngelantur ngomong yang lain, bukan kayak gitu juga. Cuman yang bisa nambah wawasan, yang bisa nambah pengalaman atau bisa ngasih tahu trik atau strategi ngadepin project, ngadepin klien, ngadepin kru, atau ngadepin update alat sekarang kayak gimana gitu kan. Itu perlu banget gitu. Karena belajar itu ya harus setiap hari gitu kan. Minimal kita punya orang atau pegangan yang dia ini update terus nih. Dia ini update terus masalah tentang produksi atau masalah tentang kru gitu kan. Nah, terus kita tinggal cari lagi nih klien yang bisa kita ajak sharing juga dari segi campaign, misalnya dari segi internal perusahaan gitu kan. Karena kita juga perlu tahu misalnya dalam tahun ini atau tahun depan mereka ini punya proyek apa aja sih gitu. Jadi nggak hanya dalam perusahaan kita sendiri buat terus berkembang, menambah wawasan dari segi mentor, tapi kita juga harus tahu atau punya mentor dari segi klien juga, karena itu kita buat plan ke depannya gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak yang kita butuhin buat survive di dunia bisnis? Ya mental gitu, karena balik lagi bisnis itu nggak selamanya enak, itu nggak selamanya mulus gitu kan. Pasti ada aja halangan tangannya gitu. Kayak misalnya halangan dalam pekerjaannya, halangan dalam duitnya, cash flow-nya, atau halangan lagi sepi gitu kan. Lagi sepi nih mungkin karena memang kliennya lagi nggak punya uang buat bikin iklan, atau lagi nggak ada alokasi anggarannya, atau mereka lagi udah dimonopoli sama mereka sendiri gitu kan. Kuat-kuat mental aja. Jadi mental pebisnis sama mental karyawan itu beda gitu. Jadi mental pebisnis itu yang harus dipakemin itu ya jangan sampai cepat nyerah sih gitu. Jangan cepat nyerah, jangan putus asa gitu kan. Ya terus aja, karena ya namanya juga kayak apa ya, dulu pernah ada yang bilang kalau misalnya kita punya impian, punya cita-cita, terus kita juga kerja keras, nanti alam bawah sadar kita atau alam sekitar pasti akan mendukung kok gitu. Rezeki itu kan nggak akan ketukar. Yang penting kita ikhtiar terus, mau belajar, mau survive gitu kan, nggak gampang nyerah. Itu intinya cuma satu, mental. Baik. Oke, Pak Miftah, ini saya mau sekalian closing dan mungkin bisa sedikit ngasih mengambil kesimpulan dari 17 pertanyaan tadi yang sudah kita lontarkan ke Pak Miftah. Mungkin bisa dibilang, menurut saya ya Pak, kalau emang ada yang salah tolong dibenerin dari Pak Miftah. Emang kalau dunia bisnis tuh emang sangat tricky, tapi emang saat sudah kita melewati si bagian yang tricky-nya itu sendiri, kita bisa menikmati hasil yang sangat memuaskan itu ya Pak, dari mulai memuaskan batin secara finansial, dan kita bisa membantu orang lain juga ya Pak, kalau di bidang bisnis bisa dibilang ya. Betul. Baik. Oke, mungkin itu aja dari kelompok 1, dan terima kasih banyak untuk Pak Miftah Fathur Rahman dari CV apa Pak? Mohon maaf. Global Creative Solution. CV Global Creative Solution yang memiliki PH Black Box, yang sudah menyempatkan waktunya dan menuangkan ilmu-ilmunya, dan semoga usaha yang Bapak jalanin sekarang akan berkembang lebih baik lagi, menjadi lebih sukses lagi, lebih besar lagi, banyak kliennya. Semoga semua juga bisa punya usaha, bisa jalan bisnis juga. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak untuk Pak Miftah Fathur Rahman sekali lagi untuk waktunya. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Makasih banyak ya Pak Miftah.